ilmu. Menuntut ilmu. Baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, apakah anak ibu sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, insya Allah. Insya Allah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita di sore ini, ada baiknya anak ibu membaca doa terlebih dahulu, yaitu doa belajar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan anak ibu Sapril, silakan pimpin doanya terlebih dulu. Nah. Ya, Bu. Isaid Al-Qiyam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak ibu semua, pada sore ini siapa yang tidak hadir hari ini? Nampaknya hadir semua ya. Hadir, Bu. Hadir semua. Hadir, Bu. Ibu berharap anak-anak ibu jangan pernah tidak hadir ke sekolah. Nah, menuntut ilmu itu penting untuk masa depan kita. Kalau gue rajin-rajin mah, Bu. Ya, rajin-rajin anak ibu harus itu, Nak. Baik. Kemudian kemudian Ibu akan untuk memulai pembelajaran hari ini. Judul materi kita hari ini adalah indahnya saling menghargai. Nah, sebelum kita masuk kepada materi tersebut, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu berkaitan materi ini, sejauh mana anak ibu memahami tentang indahnya saling menghargai ini. Coba pertanyaannya. Yang pertama, saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Coba siapa yang dapat menjawab, tunjuk tangan. Bu. Yo, silakan Ridwan. Saling menghormati, Bu, tidak mencaci, tidak menghina, Bu. Bagus sekali ya, dapat jempol anak ibu Pak Ridwan. Ya, kemudian yang kedua, terhadap orang yang berbeda keyakinan, kita harus bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ayo. Hadiman lagi, silakan. Ya, Bu. Kalau terhadap orang yang berbeda agama, kita hormati, Bu. Wak bawanya bakawan, Bu. Bagus sekali jawabannya. Ya, tetap kita ajak berteman. Nggak boleh kita singkirkan, nggak boleh kita kucilkan. Ya. Kemudian, salah satu bentuk perilaku yang bisa menciptakan hidup rukun di masyarakat. Bagaimana? Ayo. Ayo coba jawab, anak ibu. Ayo, di masyarakat. Menghormati tetangga, Bu. Boleh. Apa lagi? Ayo, siapa lagi? Di masyarakat. Bergaul dengan siapa saja di dekat rumah kita. Bagus sekali. Kita harus bergaul dengan masyarakat atau tetangga. Apapun yang akan terjadi pada diri kita, yang pertama yang turun tangan membantu pasti tetangga kita. Ya, belum tentu sama awak yang jauh-jauh itu datang menolong. Pasti tetangga yang akan menolong kita. Ya, baik. Ya, anak ibu bagus sekali. Dah, tepuk tangan buat anak ibu semuanya, pintar semuanya. Ya. Baik, lanjut. Sekarang
pada pembelajaran hari ini tentang saling menghargai ini, ada persoalan yang harus kita diskusikan hari ini. Ada 2 pertanyaan yang berkaitan tentang saling menghargai ini. Nah, yang pertama, bagaimanakah sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu saling menghargai? Nah, dari persoalan yang 2 itu, kita akan pecahkan bersama nanti. Ya, sekarang Ibu akan membagi anak-anak Ibu dari beberapa kelompok. Karena kita cuma berjumlah 12 orang, maka Ibu akan membagi 3 per kelompok saja. 3 kelompok A, B, dan C. Ya. Silakan anak Ibu dengan menghitung atau menyebutkan angka secara bergiliran. A, B, dan C. Silakan anak Ibu pertama, silakan. Ibu, Bu. Iya. Ibu. Lanjut. Ibu. Lanjut lagi. Ibu. Lanjut. Ibu. Bu. Udah habis. Mana lagi anak Ibu yang satu orang lagi? Bu. Iya. Terima kasih. Dah selesai habis semua. Jadi kita bagi 3 kelompok ya. Jadi dari kedua persoalannya Ibu tadi, silahkan anak Ibu berdiskusi dengan teman sekelompok untuk memecahkan persoalan yang 2 yang Ibu kasih tadi. Yang pertama, coba dicatat ya anak Ibu. Yang pertama, bagaimana sikap kita? Sikap kita jika ada teman atau orang lain sedang melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini sikap kita yang diminta anak. Bagaimana sikap kita? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu saling menghargai? Nah, silakan anak Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan kedua pertanyaan tadi. Nah, nanti kita masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Silakan anak Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Baik. Kamu waktu Ibu. Sudah selesai? Belum, Bu. Bu. Baru 1 yang selesai, Bu. Baru 1 yang selesai. Silakan Ibu tunggu. Ya, diskusikan ya nak ya. Bisa goyang-goyang banget. Foto, Pak. Ya, Bu, udah selesai semua, Bu. Ya, ada selesai semua. Nah, sekarang Ibu minta kelompok A untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok A. Ayo, siapa tadi yang termasuk kelompok A? Ya, Bu. Ya, silakan. Oh, hasil diskusi kelompok kami, Bu, bahasanya kita harus saling menghargai, Bu, menghormati meskipun kita saling berbeda, Bu. Oh ya, bagus. Terus lanjut. Makasih, Bu. Saya, Bu.
Nah, terima kasih kelompok A sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut kelompok B. Ya, saya Bu. Ya, silakan Bu Fitri. Tadi bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda Berbeda agama Ya. yang sedang melakukan ibadah tadi, Bu. Iya, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah, kita nggak boleh mengganggu, Bu. Harus kita hargai ibadahnya. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus saling menghargai? Ya. Kenapa Karena kita harus saling menghargai. Karena kita semua diciptakan dalam perbedaan, Bu. Ada yang laki-laki, ada perempuan, ada yang putih, ada yang hitam, bagus. ada yang tinggi, ada yang pendek. Pintar, ya. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Nah, dari itu semuanya kita harus menghargai gitu, Bu. Karena itu sudah perintah dari Allah gitu. Itu mungkin, Bu. Iya, bagus sekali pemaparannya dari kelompok B. Pintar, Ya, terima kasih. saya. Jujur rasa lanjut kelompok. Kalau Iya. perempuan mau pintar-pintar, Bu. Iya, sekarang kelompok 3 silakan. Ayo anak ibu kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Ayo, siapa yang mewakili? Ayo. Kelompok 3. Kelompok C? Saya aja, Bu. Kelompok 3, Bu. Mana? Ya, silakan, Pak. Kelompok 3, Bu. Yang pertama itu kalau ada teman atau orang lain yang beribadah tidak sama dengan kita, Bu, kita hormati, Bu, tapi kita tidak ikut ibadahnya, Bu. Ya. Yang kedua, ya kita berbeda bersuku-suku, Bu. Ada yang suku Caniago, suku apa, ya saling menghargai, Bu. Itulah diskusi kelompok kami itu, Bu. Bagus sekali. Dengan kepada kelompok A, B, dan C, mari kita beri dulu aplaus untuk kelompok masing-masing. Ya, oke. Terima kasih, anak ibu semua. Nah, jadi dari pemaparan dari kelompok-kelompok tadi sudah jelas bahwa kita saling menghargai, walaupun kita di sini berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan. Jadi itu harus kita saling menghargai. Jadi di sini mari kita lihat sebentar. Ibu akan menjelaskan ada nampak anak ibu semua? Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum. Kita suruh ya, Bu. Gimana ini caranya ini ya? Tekan share, Bu. Share. Tekan share, Bu. Tekan share dulu. Buka apanya dulu, Bu. Slide-nya dulu, baru tekan share. Dari kita sore ini yaitu indahnya saling menghargai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, membiasakan berperilaku terpuji, saling bersaudara sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian menjelaskan makna persaudaraan ya, tentang berteman tanpa membeda-bedakan agama sesuai dengan ajaran Islam kita. Nah, mungkin 4 saja dulu tujuan pembelajaran kita karena waktu terbatas ya. Kemudian
Lanjut, bentuk-bentuk menghargai yang dipahami dalam materi ini. Yang pertama, menghargai suku dan budaya. Nah, anak-anak ibu semua, di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat sekarang, ada beberapa suku di daerah kita. Coba, siapa yang bisa menyebutkan suku-suku apa saja yang ada di Sumatera Barat? Ya, silahkan, siapa yang bisa? Saniago, Bu. Jambak, Bu. Tanjung, Bu. Jambak, Saniago, Tanjung, Bu. Tanjung, Topang. Nah, dari itu adalah Sumatera Barat. Kalau Indonesia ada suku apa saja? Minang, Bu. Suku Asmat, Bu. Ada suku Jawa. lagi, ada suku Jawa, ya. Suku Nias, Bu. Anias, apalagi? Kubu. Kalau kubu itu suku, Bu. Hah? Kubu. Kubu? Kubu yang di Jambi itu, Bu. Kubu itu bukan suku, Bukan. kalau kubunya. Bukan Itu kan ya? orang-orang itu kan ada nama sukunya juga. Tapi kalau kubu itu komunitas Komunitas. orangnya yang ada di sana. Ya, orang kubu katanya Pak enak ya. Iya, iya. Nah, ya. Jadi dari berbeda-beda suku itu kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek. Kita tidak boleh menghina apapun budaya suku seseorang, kita harus menghormatinya. Ya, anak-anak ibu semua. Kemudian yang kedua menghargai keyakinan orang lain, agama orang lain. Nah, begitu juga dengan keyakinan ini. Indonesia mengakui beberapa agama. Nah, anak ibu silakan, siapa lagi yang bisa menjawab? Agama-agama apa saja yang diakui oleh negara kita? Silakan, ayo. Islam, Bu. Ini Bapak. Agama Islam yang pertama yaitu agama mayoritas di Indonesia. Yang kedua, Hindu. Hindu. Ketiga, Buddha, Bu. nah, lanjut. Yang keempat, Konghucu. tuh. 5. Protestan dan Katolik, Bu. Protestan. Ya. Dari berbagai macam agama yang diakui oleh negara kita apapun yang mereka lakukan sesuai dengan syariat agamanya, kita tidak boleh mengganggu. Kita tidak boleh mengejek agama mereka. Walaupun tidak sesuai dengan keyakinan kita tetap menghormati agama orang lain. Ya, itu hak mereka memilih agama dan keyakinan sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, yang ketiga ini berhubungan dengan bagaimana kita bermusyawarah, ya. Apa? Coba anak ibu, bagaimana sikap kita jika ada di dalam forum musyawarah? Apa sikap kita di dalam forum itu? Ayo. Tidak memaksakan pendapat kita. Pak Usni. Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, yang kedua, Mendengarkan pendapat teman, Bu. kita harus mendengarkan. Menghargainya, Bu. Dengarkan pendapat orang lain, lalu kita hargai. Jangan pendapat kita saja yang ingin didengar. Pendapat teman-teman kita harus kita hargai dan hormati juga. Nah, dari ketiga bentuk-bentuk menghargai ini dapat kita simpulkan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu dari ketiga ini? Coba saya, Bu. Silakan, anak ibu. Coba dipandang. Pertama, Bu, kita menghargai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh saling ejek-ejek. Kita tidak boleh saling merendahkan. Nah, yang kedua, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda agama dengan kita tetap menghargainya, Bu. Gitu.
Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Ini biasanya dalam apa ya Bu, diskusi ya Bu, kita mendengarkan orang lain. Ya. Ya, bisa Bu. Ya, bagus sekali anak Ibu Rifanda. Jadi apapun bentuk perbedaan di Indonesia atau dimanapun kita berada, baik bagaimana itu suku atau budaya atau keyakinan beragama atau di dalam bermusyawarah, kita tidak boleh saling mengejek, kita tidak boleh saling membuli. Nah, ya, sesuai dengan ajaran agama kita harus saling menghargai dan menghormati, ya. Dari berbagai macam perbedaan ini, Allah sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Siapa yang bisa? Kemarin sudah disinggung juga surat Al-Hujurat. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan anak Ibu Fitri. Dibaca ayatnya, Bu. Iya, boleh dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bagus sekali, Ibu udah pintar membaca. Ya, selalu baca Al-Quran. Nah, jadi di dalam surat Al-Hujurat itu Allah sudah menegaskan, Allah menciptakan manusia. Dari Allah sudah menciptakan manusia yang terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan agar mereka saling mengenal satu sama lain. Tidak ada perbedaan di sana. Jadi yang membedakan kita di sana apa kata Allah, yaitu tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Nah, sampai di sini penjelasan materi kita. Minggu depan kita bisa lanjutkan kembali ke materi berikutnya. Jadi ada beberapa latihan di sini, ya. Tunggu Ibu buka dulu. Mana ini? Nah, kepada ketua kelas, ini ada contoh LKPD yang kita harus kita selesaikan. Sekitar 5 buah saja. Silahkan dibagikan kepada ketua kelas, kepada temannya. Kita latihan berkaitan dengan materi yang baru kita bahas. Nah, silakan ketua kelas bagikan LKPD-nya. Nggak tahu deh, awak kalau tampilkan tuh di gambar pada aja. Iya, nggak tahu deh. Ya, nggak bisa Pak, nggak bisa menampilkan Pak. Udah mungkin ya udah selesai, nanti dikumpul. Mari kita sudahi, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah selesai Pak Febi. Alhamdulillah. Apa kamu ngaji? Kapan deh? Sama siapa?